kayaknya lebih cocok ke Wilda deh ya ditanya pertama. Nggak ada kelas. Tiap ini, tiap detik ada tuh. Kalau yang kayak Wilda tadi tuh apa yang memuji diri sendiri itu nggak akan bekerja pada aku gitu. Soalnya semakin aku memuji diri sendiri misalnya aku juga bisa, padahal di hati kecil aku tuh kayak lu gak bisa anjir sosok muji diri sendiri, gak akan bisa tuh. Gue udah pernah, tapi itu kayak di toxic friend. Tiket elektronik. Cemas tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh nggak pasti, kayak apa ya, ada khawatir kayak gitu dah, kayak ada sesuatu yang buat kita tuh kayak was-was gitu, takut. Cemas itu kalau menurut aku ketika dalam suatu keadaan kita nggak well prepared sama nggak well informed tentang keadaan tersebut, sehingga kita nggak tahu tentang apa yang akan kita hadapi. Jadi ada timbul suatu perasaan yang membuat kita was-was terhadap sesuatu yang kita nggak ketahui. Pernah, karena ini lagi pandemi, kita ambil yang topik pandemi aja ya. Waktu aku pulang dari US, itu cemas sih, soalnya aku terbang di saat puncak pandemi dan nggak tahu apa-apa yang akan aku hadapi gitu. Aku bakal diapain di Jakarta, aku bakal dites bagaimana di Jakarta, dan aku kan nggak punya info sama sekali itu. Dan itu bikin takut banget sih, maksudnya bikin cemas, karena ini kira-kira bakal ditahan nggak ya, atau enggak tiba-tiba dirawat di Jakarta nggak bisa pulang lagi ke Aceh sebulan, 2 bulan, atau misalnya mati di Jakarta gimana gitu-gitu lah. Oh, sempat overthinking juga berarti ya? Overthinking ya. Oke, kalau Wilda sendiri gimana nih? Pernah nggak sih ngerasa cemas di kala-kala pandemi ini? Pernah sih, tapi bukan kayak Arsy yang cemasnya tuh lebih ke COVID-nya. Kalau udah tuh dampak dari COVID ini kan kayak ke kuliahnya gitu. Ya, misalnya kan masuk ekonomi ini nggak masuk dalam daftar, kayak Arsy bilang tadi, cemas tuh kayak kita nggak prepare ke suatu hal, tapi kita takut akan terjadi itu. Jadi dia tuh nggak expect gitu akan kuliah di ekonomi, apalagi di Unsyah kayak gitu dah. Dia kan sebenarnya udah lulus di Presiden University di UIN Syarif, terus orang tua nggak kasih atas alasan COVID kayak itu, sedangkan itu passion Wilda kayak itu yang lulusnya. Jadi kayak cemas kayak tuh, bisa nggak ya aku tuh kuliah di ekonomi itu sedangkan aku tuh nggak suka gitu, bukan diri sendiri dah. Itu. Oke, berarti kalian berdua ini pernah gitu ya ngerasain kecemasan? Saya cemas tuh lebih ke prepare-nya sih. Sama kayak Wilda bilang tadi, kembali ke definisinya awalnya, well informed sama well prepared. Sama satu lagi, kalau menurutku pribadi sih, be used to it. Kayak terbiasa dengan situasi tersebut, sehingga ketika kita menghadapi situasi itu lagi, jadi nggak terlalu cemas lagi, walaupun rasa cemas itu ada karena kita nggak well informed. Karena well informed dan well prepared itu kan nggak selalu bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang baru, tapi ketika kita sudah biasa dengan kondisi yang mirip seperti itu, karena udah used to it, jadi ya rasa cemasnya bisa diminimalisir gitu. Beragam kan beda-beda gitu. Beda-beda. Gimana sih keberagaman tuh beda-beda yang bisa diseragamkan? Gimana? Beda-beda yang bisa diseragamkan. Bisa disamain ya itu. Kayak kita sekolah, kita kan beda-beda, tapi kita bisa diseragamin. Gimana? Nggak paham bahasa Indonesia-nya. Nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa juga, gimana? Batara. Beragam. Ya Allah. Buat cari kamus lu. Mana beragam kalau di kamus apa lu? Menurut aku sih berbeda pandangan sama Wilda tadi ya, karena kata Wilda tadi keberagaman itu berbeda-beda yang bisa diseragamkan. Justru menurut aku kata keberagaman dan keseragaman itu bertolak belakang. Justru keberagaman yang bagus adalah tidak diseragamkan. Untuk apa ada keberagaman ketika diseragamkan? Ketika
di Indonesia ada 5 agama, kemudian semuanya harus ada di Islam, kan itu jadi namanya diseragamkan. Justru keberagaman yang bagus hal yang berbeda, tapi tidak ada upaya untuk menyeragamkan semuanya. Ketika kita berani untuk mengambil resiko bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, dari segala aspek, bisa ras, suku, agama, bangsa, latar belakang pendidikan. Ketika kita tuh sanggup untuk bertoleransi sama banyak orang. Pengalaman pribadi sih kalau udah bertemu dengan sesuatu yang beragam, ada rasa cemas sebenarnya, karena kita nggak used to it. Kita nggak terbiasa berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, karena pada dasarnya manusia akan menyukai orang yang sama dengannya, yang sefrekuensi dengan mereka. Tapi karena walaupun setiap manusia berbeda, kita punya satu hal in common yang sama gitu. Dan setiap manusia kan berbeda-beda yang in common-nya. Jadi kita tinggal menemukan sesuatu yang sama di antara kita, dan akhirnya sefrekuensi gitu. Oh, jadi nggak masalah gitu ya? Masalahnya diberani atau enggak, karena kalau nggak berani nggak akan bisa berinteraksi dengan orang yang beragam, karena aku pribadi awalnya nggak berani gitu, maksudnya takutnya bahasa Inggris aku belepotan atau apa, takutnya mereka nggak ngerti, takutnya mereka gimana, tapi ketika kita udah berani mengambil resiko, dan akhirnya kita punya relasi dari berbagai macam orang gitu, yang beragam. Insecure tuh gimana? Cepat kali menyerap omongan orang. Jadi susahnya tuh ke diri sendiri gitu. Sebenarnya insecure tuh gimana? Insecure tuh juga perlu sih. Kadang kita tuh nggak bisa untuk mau lebih. Misalnya kita nggak pandai, terus ada orang yang pandai, terus kita nggak insecure sama orang yang pandai, pasti kita kayak kita nggak mau nambah lagi untuk kita gitu. Jadi insecure tuh ada baiknya gitu, ada yang buruknya. Ketika itu tuh emang nggak perlu ditanggapin. Kok kayak misalnya penampilan kayak itu, nggak modern misalnya penampilan kita. Yang seharusnya kita kan nggak insecure. Tapi karena kita udah terlalu nyerap omongan orang, kayak apaan sih dia, jadi kita untuk orang-orang yang cepat nyerap omongan orang kayak aku itu cepat tuh insecure. Ketika seseorang berasumsi bahwa kemampuan dirinya jauh di bawah orang lain, berasumsi ya. Kadang-kadang ketika kita melihat orang lain, kita berasumsi kalau misalnya, wah dia lebih dari saya, padahal yang kita lihat satu sisinya saja, dan kita bandingkan dengan sisi jelek kita. Gitu. Contohnya kayak, contoh nyatanya deh, beberapa hari yang lalu ketika, pengumuman SNMPTN, kan aku nggak ikut SNMPTN kan. Jadi di Instagram itu aku sampai off Instagram 1 hari gitu, karena di story Instagram itu teman-teman IAS aku, mereka tuh kayak ngupload pengumuman SNMPTN gitu. Dan yang sebenarnya biasa aja, tapi yang bikin agak Fakultas Kedokteran UI gitu, itu kayak, dia dapat SN gitu. Jadi kayak ngerasa, anjir gue nggak ada apa-apanya. Oh, oke. Curhat. Biasalah. Dari tadi tuh kayak nggak adil gitu ya. Aku tuh nanyain ke kalian, tapi aku tuh nggak ngomong masalah apa yang aku tulis. Menurut Kak Nisa gimana nih insecure? Itulah. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, ketika aku mendengar kata-kata insecure, itu berarti kayak ada rasa dia itu nggak aman. Dia itu tuh nggak ngerasa cute gitu loh. Jadi perasaan insecure itu sebenarnya ada ketika ya kita sendiri yang buat dia ada gitu loh. Balik lagi kayak cemas juga tadi, kita sendiri yang menimbulkan rasa itu ada. Dan rasa itu akan terus mekar, rasa itu akan terus besar ketika dipupuk dengan pupuk yang subur.
terus merasa insecure, terus merasa takut, terus merasa cemas, maka rasa itu akan semakin besar gitu. Nah, jadi ya insecure itu wajar sih dimiliki sama orang, karena kan orang kan melihat gitu setiap hari, mendengar omongan orang juga kayak gue udah bilang. Cuman balik lagi ke diri sendiri lagi gitu, bisa di-manage nggak sih perasaan itu gitu, manajemen diri dan ujung-ujungnya gitu. Itu menurut aku gitu. Udah kan, aku udah ngomong kan. Menyukai sesuatu dengan berlebihan. Ya, itu juga. Kalau menurut aku sih nggak pakai suka ya, berlebihan aja udah fanatik, berarti terlalu gitu. Gitu nggak sih? Mau terlalu benci, mau terlalu suka, mau terlalu mempertahankan atau apa, fanatik itu sudah sesuatu yang terlalu gitu. Terlalu. Makan berlebihan, fanatik makan. Orang. Ambil dah sendiri. Kok udah. Korea lah. Oke, Korea. Apa ya? Enggak, kita coba santai-santai aja, nggak ada Bola. bola mungkin, bola, basket, terus olahraga mungkin ya secara umum. Terus E-sport termasuk nggak e-sport itu? iya, e-sport, sama ini, sama alma mater mungkin ya. Oh, oke. Karena lagi masa-masa kuliah sekarang ini ya. Masih Saya gue dapat cuma alma kuning nih. Gue dapat alma kuning nih gitu ya. Gue dapatnya hijau. Oh, gue ini gitu. Asik. Kalau dia udah terlalu berlebihan nggak bagus sih. Kalau menurut pandangan Wida lebih ke nggak bagusnya. Asik-asik, oke aja sih sebenarnya fanatik, as long as you don't do anything stupid, sama kita tahu takarannya gitu. Misalnya sebesar apa kepercayaan kita kepada yang kita fanatikan gitu. Misalnya kita fanatik kepada Islam gitu misalnya, tapi kepercayaan kita terhadap Islam besar. Jadi menurut aku fanatik itu harus berbanding lurus dengan sebesar apa kepercayaan kita terhadap hal tersebut gitu. Misalnya kita fanatik terhadap alma mater, tapi kita nggak terlalu percaya sebenarnya sama alma mater kita, cuma karena kita di situ aja, jadi kita fanatik. Justru fanatiknya biasa aja gitu. Jadi kondisional lah, nggak bisa dibikin satu formula yang baku untuk fanatik, karena beda kondisi, beda ya kan, kondisional. Kalau aku sebagai ngelihat di Gen Z sekarang, etika itu memang agak turun drastis sebenarnya ya, entah itu karena lingkungannya yang menuntut untuk tidak beretika atau gimana, atau memang individunya yang tidak peduli akan etika. Tapi etika tetap perlu, tapi tidak berlebihan juga. Contohnya, ada beberapa etika yang di kebudayaan Indonesia itu menurut aku pribadi kayak berlebihan. Memang tujuannya baik, tapi justru merugikan diri sendiri. Contoh, gimana ya? Contoh nih, misalnya kita punya uang, terus kita mau beli emas gitu, misalnya di toko emas. Tapi malu kita beli emas di toko emas, padahal kita belinya pakai uang sendiri, bukan hasil nyuri, tapi malu dilihat orang, terus atau kita baru beli Honda baru atau gimana, malu kita pakainya. Itu kan etika, tapi kayak ngerasa malu, takut diomongin sama orang, wih dia tuh lagi banyak uang atau gimana, padahal kan nggak perlu gitu, malah menyulitkan kita sendiri gitu. Gue baru tahu kayak gini loh. Sebelumnya Oh serius? harus gitu malu ketika punya sesuatu yang baru. Terus kayaknya aku nggak ada etika. Kurang sih, emang kayak dulu kan kayak cewek tuh covernya tuh kayak sopan, lembut gitu kan. Cover cewek gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin
karena juga kita udah global gitu ya. Jadi orang tuh banyak pandangannya sekarang. Jadi dia bisa milih kayak itu harus gini. Kalau dulu kan mungkin kita nggak banyak lihat orang yang kita pedomin tuh dari leluhur kita gitu kan. Jadi kita tuh lebih ke diajarinnya mannernya gini. Sedangkan sekarang tuh misalnya orang tua kita ngajar mannernya gini. Terus kita lihat yang sana yang lain lagi mannernya gini. Jadi kita tuh bisa pilih kayak gitu. Apa sih yang sesuai sama kita? Nah, gitu sekarang. Kalau sekarang ya etiketnya kalau orang-orang dan etiket tuh kalau manner tuh kan manner tuh kan cara tuh kan ada untuk baik misalnya kan, supaya misalnya kita ada manner table manner misalnya kayak mana cara makan yang baik itu kan, misalnya etika makan yang baik itu gimana, itu kan supaya dilihatnya tuh nggak riweuh gitu kan, kalau di meja makan harus sopan gitu. Tapi kan sekarang udah kayak apaan sih gitu. Ada orang-orang segelintir orang tuh yang beranggapan ya udah makan aja gitu, apaan sih. Jadi manner tuh kayak sekarang lebih berbagai macam manner sih yang ada kayak gitu. Ya, to be honest, aku lumayan familiar dengan kata ini karena adik angkat aku di US itu she's a lesbian. Sebenarnya kalau lesbian itu nggak sesimpel kayak cewek suka dengan cewek, bisa aja cewek suka dengan cowok yang mengidentifikasi dirinya sebagai cewek. Jadi sebenarnya lebih rumit dari itu. Jadi sebenarnya di US itu nggak cuman ada kan ada gender dan ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang mau dibawa dari lahir, dan gender itu yang mereka identify their self as gitu. Jadi bisa aja lahirnya cowok, tapi dia ngerasa kayaknya saya cewek deh. I don't care kalau mereka ada di sini atau enggak gitu. I don't give a fuck about it. Tapi I do not support it either. Aku nggak ngedukung itu juga. Aku nggak mensupport itu sama sekali juga. Itu sama kayak dulu aku pernah bilang ke adik aku kalau misalnya aku nggak masalah kamu lesbi atau apa, tapi I'm sorry I can't support you due to my religion gitu. Kayak udah kalau udah pribadi sih risih ya dilihatnya. Alright, pesan aku sih banyak cari informasi dan belajar serta pengalaman dulu sebelum berbicara. Banyakin pengalaman, banyakin pengetahuan sehingga lo well informed dan well prepared dengan sesuatu, dan jangan sering insecure. Maksudnya insecure boleh, tapi jangan sampai insecure itu mengoverwhelmkan dirimu gitu, karena itu waste of energy banget gitu. There's a lot of positive things that you can do. Terus juga masalah-masalah yang sensitif gitu, I hope untuk menanggapinya tidak terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu fanatik kayak tadi tentang fanatik. Maksudnya suka dengan sesuatu boleh, tapi jangan sampai itu menutupi pandangan kita dengan hal yang lain. Karena sebenarnya konsep utama dari open minded itu bukan berarti kita bisa menerima, kita bisa mengikuti semua pandangan orang lain, tapi kita bisa menerima semua pandangan, kita bisa mengerti semua pandangan, tapi kita tetap punya value yang kita pegang sendiri. Ketika orang yang bisa melihat pandangan orang lain, tapi dia tidak punya value, dia open minded justru. Itu yang sering dilupakan orang lain. Iya, sekali pesan ya, be open minded. Karena open minded itu nggak salah. Iya. Jangan terlalu nikmatin hidup, bagi aja lah dulu gitu. Banyak kan sekarang kan gitu, anak-anaknya kayak hidup tuh muda nih harus dinikmatin lah gitu. Jadi kan kita tuh harus lebih aware, kita tuh nantinya kapan, kayak cemas tadi kan, emang kita nggak cemas sama masa depan kita. Jadi preparing, makanya preparingnya dari sekarang tuh ya gitulah, it's time.
Thank you tuh udah diajak diskusi. Dadah. Bye.